Dulu Eli ya? mancing aku. Oh iya, Ya, boleh. Saya rekam Bu Eli. ya Pak. Mulai kita Ibu. Ya, sudah direkam ya Pak? Boleh ya. Assalamualaikum Ibu Iswi. Waalaikumsalam Ibu Eli. Selamat siang Ibu, apa kabarnya hari ini Ibu? Siang juga Ibu, alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah Ibu ya. Oh Iya. ya Ibu, kemarin kan kita udah latihan, udah itu kita mau ini coaching kita Bu ya. Jadi kita lanjutkan Bu. Ya Bu. Iya. Ibu Iswi, apa Ya, yang Ibu harapkan dari perbincangan kita ini Ibu? ya saya berharap bisa menemukan solusi dari apa yang saya hadapi saat ini. Oh Masalah iya ini. Ibu. Iya Bu. Oh emang Ibu ada masalah Bu ya? Apa Bu masalah yang Ibu hadapi Ya, sekarang? ya. Oke Bu, saya cerita dulu masalah saya ya Bu. Oh iya, silakan Ibu. Ini, ya, ini kan lagi MPAP baru, jadi ada beberapa Sinyal Bu siswa ya? saya itu yang kalau Iya, iya Ibu. Suaranya mana Ibu? jadi ada beberapa siswa. Halo, nggak kedengeran Bu? Iya, enggak jelas suaranya. Sinyal Bu ya? Jadi saya ngajar kelas 1 ini siswa baru di kelas 1 ada siswa saya beberapa anak ya. Jadi kalau orang tua itu dia itu padahal di saat seperti itu harusnya di sini adalah setidaknya dia tidak tergantung sama orang tuanya, setidaknya dia itu bisa ditinggal keluar sama orang tuanya, duduk sendiri di dalam kelas gitu maksud saya Bu. Tapi ini masih nangis gitu. Jadi saya tuh bingung gitu. Oh, jadi ini Bu ya masalah hari pertama MPLS kemarin Bu ya? Iya. Oh, jadi Maunya Ibu ada ditungguin terus. Oh, iya Bu. Jadi Ibu ada anak murid Ibu, anak muridnya selalu menangis Bu ya, mewek Bu ya. Jadi Ibu bingung, Belum mau ditunggu. karena dia iya, iya Bu. Terus gimana menurut Ibu Iswi biar anak murid Ibu bisa mandiri gitu yang Ibu inginkan? Nah, jadi Kalau maksudnya mandiri mandiri yang seperti gimana apa Bu? gitu yang Ibu harapkan? Ya, Eh, menurut saya itu anak mandiri itu kan iya, untuk usia masuk kelas 1 ya Bu ya. Itu setidak-tidaknya dia iya, itu bisa sama orang tuanya kan Bu, nggak nangis mhm, minimal disuruh di dalam kelas mau gitu. Orang tuanya cukup nungguin di gerbang atau gimana gitu. Maksud saya seperti itu Bu. iya iya, iya Bu. Jadi menurut Ibu biar anak
murid kita itu bisa mandiri, Bu, ya, dia tidak tergantung lagi kepada orang tuanya yang kalau ditinggal ndak nangis lagi gitu, Bu, ya. Pada pada Mhm. saat orang tuanya pergi, biar anak kita tidak menangis lagi gitu, Bu, ya. Ya, Iya, paling itu, tidak minimal lah, Bu, ya. fungsi mandiri menurut Mhm. saya. Iya, Mhm. iya, Bu. Terus menurut Ibu kira-kira, Bu, ya, Mhm. mengapa, Bu, kok belum mau ya kalau ditinggal orang tuanya itu, Bu, anak muridnya itu? Mungkin ya, Bu, ya. Ya, Iya. mungkin ya, Bu, ya, karena mungkin itu karena itu kan Mhm. lingkungan baru ya, Bu, lingkungan sekolah yang baru, terus mungkin, karena dia itu juga belum akrab dengan teman-temannya, karena Hmm. baru hari itu mereka saling ketemu, ada juga yang sudah beberapa sudah akrab, tapi mungkin anak itu belum Mhm. akrab dengan teman-temannya, terus juga belum akrab juga dengan saya terutama mungkin ya. Mhm. Jadi dia itu merasa asing asing gitu loh, Bu. Jadi bawaannya tuh pengennya deket sama orang tuanya gitu. Oh iya Seperti gitu, Bu, itu ya. mungkin. Mhm. Mhm. Ya namanya juga murid Jadi baru, Bu, ya. Kita juga sebagai guru iya, maklum gitu, Bu, ya. Terus gimana, Bu? iya, Bu. Apa yang Ibu lakukan biar anak kita itu bisa beradaptasi dengan lingkungan sekolah di sekitar sekolah kita, Bu, dengan guru-gurunya, dengan teman-temannya juga, Bu? Saya berpikir ingin menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, terutama ya Bu, Hmm. nyaman dan menyenangkan untuk anak-anak saya nantinya gitu Bu. Oh iya, Bu. Karena itu kayaknya itu salah satu faktor yang harus Ada. kita terapkan supaya anak itu nanti bisa nyaman di sekolah. Oh iya, Bu. Ah, betul, Bu, ya. Jadi pertama-tama kita memberikan kenyamanan dulu, Bu, ya. Pendekatan kepada Mm-mm. anak murid kita. Benar, Bu. Biar anak murid kita yang suka masih ada menangis kalau ditinggalkan orang tua itu, kalau anak kita itu sudah nyaman, berarti dia merasa senang kan, Bu, ya? Iya, Bu. Iya, Terus, Ibu Iswi, menurut ya. Ibu, bagaimana lingkungan belajar yang nyaman itu? Seperti apa kalau menurut Ibu Iswi? Ya, lingkungan belajar yang nyaman itu kalau yang ada di pikiran saya ini, Iya. ya saya akan itu menjadi semenarik mungkin supaya Hmm. anak-anak itu bisa betah berada di dalam kelas, berasa nyaman berada di Iya. dalam kelas. Kemudian saya akan menyediakan permainan-permainan edukatif untuk anak-anak di dalam kelas Hmm. itu kan di pojok kelas itu kan ada tempat pojok baca ya. Jadi di situ nanti saya Mhm. akan ambil dulu itu karena ini masih di awal Iya. pembelajaran. Jadi buku-buku nanti saya singkirkan, mau saya kasih permainan-permainan Iya. edukatif di situ supaya mereka itu merasa betah juga di situ karena masih dalam masa transisi PAUD ke SD. Masa Iya. saya belum dari PAUD-nya itu gitu. Iya, iya. Kalau Mhm. untuk anak kelas 1 kalau untuk anak kelas 1 itu Bu, ini Iya. akan pertama saya kali belajar sambil baik dulu gitu Bu, untuk di awal ini. Jadi Oh, mereka iya. insya Allah harapan saya itu bisa nyaman dulu yang penting gitu Bu. Oh, iya, Bu, Ya, Bu, benar kata Ibu tuh, Bu, ya. Pokok utama yang nyaman dulu, yang kita ciptakan dengan anak Iya, murid kita. Iya, Bu. Terus Ibu, kira-kira, Bu, apa yang Ibu Iswi lakukan supaya anak kita itu akrab dengan lingkungannya, Bu?
Ya, di pikiran saya yang ada itu saya akan berusaha untuk mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional itu di kelas saya, Bu. Kemudian baik dengan mengintegrasikan dalam pembelajaran maupun menciptakan iklim positif maupun budaya di sekolah. Jadi saya akan usahakan itu, saya terapkan supaya anak-anak itu nanti bisa akrab dengan temannya, bisa nyaman dan Mhm. akrab dengan lingkungannya yang baru seperti itu. Harapan saya seperti itu, Bu. Oh iya. Jadi di samping kenyamanan Ibu memberikan kenyamanan kepada murid kita, Ibu juga menerapkan PSE-nya, Bu, ya. Jadi Ibu sudah terapkan juga, Bu, ya, untuk menciptakan iklim positif dan budaya positif di sekolah Ibu. Iya, Bu. Kira-kira, Bu, eee, Ya. langkah apa yang Ibu lakukan dalam mengimplementasikan PSE tersebut, Ibu? Kedengaran, Bu, ya? Iya, untuk untuk menciptakan iklim positif ya Bu ya dan budaya sekolah Iya. itu rencananya saya akan membuat papan emoji ya untuk Hmm. kemudian melakukan restitusi. Saya juga akan mengintegrasikan pembelajaran sosial emosionalnya Bu seperti itu. Saya akan buat papan emoji untuk anak-anak menggambarkan Iya. perasaan mereka yang seperti apa kalau pagi mau masuk ke kelas gitu kan Bu, perasaan senang, Iya. ada yang sedih, ada yang lagi malas seperti itu. Jadi bisa dilihat dari situ Oh, nantinya gitu. oh iya, Bu. Jadi Ibu bisa mengimplementasikan PSE yang Ibu ciptakan di kelas Ibu, Bu, ya. Terus Iya Ibu, Bu. saya mau tanya lagi, Bu, ya. Dari Ya, percakapan kita ini, Ibu, apa yang Ibu dapatkan? ya Bu dari percakapan kita ini jadi saya Mhm. itu untuk anak saya sudah ditinggal sama orang tuanya yang belum mandiri ini, saya akan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dengan membuat desain kelasnya senyaman mungkin untuk anak-anak, kemudian berikan permainan-permainan edukatif dan pembelajaran yang menyenangkan, serta saya juga akan pembelajaran kayak ibu seperti itu. Allah. Ya, baik Ibu ya. Bu, saya masih ada pertanyaan Iya lagi, Bu Bu, ya. Mungkin terakhir mungkin. iya Bu. Kira-kira Ibu, kapan rencana itu akan dilaksanakan, Ibu? Iya, secepatnya Bu, akan Mhm. saya laksanakan secepatnya. Besok itu merupakan MPLS terakhir Iya, kalau di tempat saya 3 iya. hari MPLS. Kemudian langsung saya nanti akan eh, langsung rancang buat itu Mhm. semua schedule saya akan saya mulai satu persatu seperti itu Bu. Kan nggak bisa langsung sehari, harus Iya, satu persatu dulu gitu. iya benar Bu. Jadi kita lihat hari pertamanya Bu ya. Hari Iya kedua, Bu, besok hari ketiga kita MPLS Bu ya. Ibu iya, istri, saya tanya Ibu, tadi kan sudah melaksanakan MPLS Bu ya, di kelas 1 kan tadi Bu ya. Iya Bu. iya. Sekarang Ibu masih ada nggak yang Ibu mau mau ceritakan atau Ibu mau bahaskan di perbincangan kita di rukol kita ini Ibu, di coaching kita ini. Sepertinya sepertinya untuk saat ini cukup Ya, ya Bu karena
yang saya hadapi selama 2 hari ini untuk Iya. anak saya yang bermasalah itu dulu. Mungkin nanti kalau Hmm. di lain hari pasti saya temukan lagi ini pasti ada lagi Iya. pasti masalah-masalah baru. Tapi kalau untuk sekarang ini masih itu yang masih susah untuk Iya. suruh mandiri itu belum bisa, suruh Iya, Bu. ini tadi aja Bu, ini tadi aja masih Mhm. harus orang tuanya duduk di sampingnya. Jadi saya berencana untuk menerapkan itu nanti dulu, itu saja dulu Bu. Iya, Bu. Baik, Ibu, kalau gitu Ibu, saya menyimpulkan sedikit, Bu, ya, dari perbincangan kita tadi, Ibu, ya. Jadi kita udah coaching dengan Ibu Iswi. Ibu menceritakan masalah anak Ibu hari pertama masuk, Bu, ya, dan hari ini hari yang kedua, Bu, ya. Sama seperti Iya. saya, Bu. Saya juga pernah mengalami seperti Ibu. Saya juga wali kelas 1. Jadi sudah saya rasakan juga apa yang Ibu rasakan. Nah, kata Ibu tadi, Bu, ya, bagaimana untuk menghadapi anak itu biar anak kita dia ndak tergantung lagi dengan orang tuanya, Bu, ya. Jadi Iya. Ibu paling kata Ibu minimal lah sedikit-sedikit gitu, Bu, ya. Kalau dia ditinggalkan paling sedikit orang tuanya, misalnya biasanya nunggu dalam kelas, Bu, ya, bergeser orang tuanya keluar, dia tidak mencari-cari lagi gitu, Bu, ya. Iya, Ibu maksud saya terapkan seperti itu. bagus. Iya, bagus sekali Ibu terapkan. Berarti Ibu menerapkan untuk kenyamanan anak kita dulu. Nah, Iya. itu yang Ibu lakukan selama berapa hari ini, Bu, dalam MPLS kita. Biar anak kita merasa nyaman dan senang, Bu, ya. Iya. Nah, terus biar anak kita nyaman tadi, itu kata Ibu tadi, Ibu mendesain semenarik mungkin. Misalnya menyediakan permainan edukatif, kata Ibu tadi, Bu, ya. Dengan beragam dan pembelajaran juga yang menyenangkan. Sudah itu Ibu juga Iya. sudah menerapkan mengimplementasikan PSE di kelas Ibu. Sudah sangat bagus sekali, Bu, ya. Ya, dengan budaya positif, dengan keadaan di sekolah Ibu sudah menerapkan dengan anak murid kita yang baru, Bu, ya. Jadi anak kita udah bisa mengenal nanti dengan yang diterapkan Ibu di sekolah Ibu. Sudah itu, kata Ibu tadi, langkah-langkah yang Ibu lakukan untuk implementasi PSE tadi, Bu, ya. Ibu juga menciptakan iklim positif, terus Ibu juga membuat misalnya seperti apa kata Ibu tadi, papan Papan emoji kata Ibu emoji. tadi. Iya, Iya. Bu. Dan melakukan restitusi. Aduh, iya, Ibu juga sudah melaksanakan pembelajaran kata Ibu tadi sosial emosional, Bu, ya, dalam MPLS kita. Sudah sangat Iya. bagus sekali, Bu, dengan apa yang Ibu terapkan pada murid-murid kita. Jadi semoga yang Ibu harapkan bisa tercapai, Bu, ya. Amin Bu. Semoga Iya Bu. iya, Bu. Anak kita yang sering mewek, sering nangis, ya, kita juga harap maklum, Bu, ya. Nanti Iya Bu. semoga apa yang kita harapkan bisa kita capai lah gitu, Bu. Jadi Iya. anaknya bisa sudah mandiri, gitu, Bu, ya. Iya Bu. Iya, Terima ya kasih Ibu. Bu. Iya, kita tutup Ibu percakapan coaching kita, Bu, ya. Saya Iya ucapkan Ibu Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita Ini sambung, Bu, ya. langsung Iya, kita langsung aja ya. Gantian saya yang watching ya Bu. iya, langsung kan? Nanti dulu. Langsung. Berarti Iya, kata Pak Sabtu kalau udah baru WA dia ya. kan. Atau langsung refleksi dulu? Enggak ya? Belum, Langsung aja nanti. coaching Iya, dulu ya. kita Ini lestarikan dulu. 5.04 berarti kita Selesaikan sampai dua-duanya dulu baru Baru refleksi, nanti desktop record.
Siap, Iya, Pak. Pak. Berarti ini 54 nanti berhenti di berapa Ya. ya? 15 menit ya. Berarti Mm-mm. 15 10 menit. Oke. Iya. Kita mulai aja ya, Bu. Oke. Ya, Bu. Assalamualaikum Ibu Eliana. Waalaikumsalam, Ibu. Selamat siang Ibu Eli, gimana kabarnya? Yang juga, Ibu. Alhamdulillah, Ibu. Sehat. Sehat Bu? Ya, Ya. alhamdulillah kalau sehat. Ya, Bu Eli, sesuai Iya, Bu. rencana kita kemarin, Mm-mm. bahwasanya kita akan bincang-bincang sebentar ya Bu. Mm-mm. Dalam percakapan kita kali ini, kira-kira apa yang akan Ibu Eli harapkan? Ya, Ibu. Oke, Bu. Dalam percakapan ini, saya akan membahas tugas saya yang di tempat yang baru, Ibu. Nah, sekarang Oh, saya iya, iya. ini iya, udah jadi kepala sekolah di desa tetangga saya, Bu. Bukan kepala sekolah di tempat tugas saya yang kemarin, Ibu. Iya, Oh, jadi gitu ya Bu. iya, Bu. Baik, kalau gitu, Iya, Bu. apa ada masalah dengan tempat tugas Ibu yang baru? Adakah masalah, Bu? Sebenarnya kalau mau dibilang, Bu, ya banyak, Bu, masalahnya itu, Bu, ya. Tetapi kita kan di guru penggerak ini, Bu, ya. Kita harus siap, Bu, ya. Iya. Iya, kita harus bergerak, tergerak dan menggerakkan. Nah, di sini Ibu, sebelum saya tugas di situ, Ibu, saya juga ada, saya pikirkan gitu, Bu, ya. Yang Mhm. saya pikirkan di tempat saya tugas di sana, Bu. Saya kan ini kan, Bu, ibaratnya gimana, Bu, Apa ya. yang Ibu pikirkan, Bu? Iya, Kira-kira, Bu Eli itu mhm, apa yang dipikirkan? Ada masalah apa gitu yang mengganjal di pikiran Ibu gitu? nah, Boleh gini, diceritakan Bu, mungkin? iya. Saya cerita sedikit, Bu, ya. Iya, Bu, boleh, Bu. Monggo Iya. silakan. Waktu itu, Bu, saya dipanggil pengawas, udah ulangan, ulangan Iya, tempat SD kita yang lama. iya. Udah itu saya dipanggil 3 pengawas, Bu, di tempat SD yang mau ditempatkan saya ini, Bu. Ya, saya juga bingung, tapi ya K3S memang sudah pernah kontak saya. "Ibu Eli kamu siap?" katanya. "Itu apa, Pak?" "PLT di tempat yang SD yang baru." "SD yang mana, Pak?" "SD yang tetangga kita, Ibu." "Aduh, Pak, itu kan SD yang pernah kecelakaan kemarin." "Iya." Saya cuma 2, Bu, dikasih pertanyaan gitu, Bu. "Ibu siap atau tidak?" Itu, Bu. Iya, Bu. Di sini, Bu, apa, kita sudah masuk, Bu, di CGP ini, Bu. Kita alhamdulillah, Bu, bersyukur, Bu. Dari ilmu-ilmu yang kita dapat, Bu, kita bisa, Bu, ya, menjawab tantangan itu tadi, Bu. Sebenarnya saya mau kasih alasan dulu, gini alasan saya, "Pak, saya kan masih pendidikan, Pak. Gimana, Pak, kalau saya selesaikan dulu?" "Ibu nanti kasih alasannya. Ibu Iya. jawab dulu, siap atau tidak?" Akhirnya saya mengucapkan bismillah, Bu, siap, Pak. Nah, pengawas saya mengucapkan, alhamdulillah, berarti Ibu Eli siap. Siap, Ibu, siap, Pak. Nah, sebelum sekolah itu, tapi anak Mhm. sudah libur. Nah, Iya. kejadian itu sudah berjalan 1 minggu. Setelah saya pulang, ada juga terlintas di benak saya, masalah saya, apa yang harus saya hadapi? Karena di situ, Bu, ya, kejadiannya ada guru satu meninggal, guru PNS. Mhm. Anak Iya. muridnya satu juga meninggal. Ada Iya. sekitar 10 anak, Bu, dari sekitar 6 anak, Bu. Ada yang Mhm. patah tulang, patah kakinya, Bu. Mhm. Ada Iya. juga tangannya. Nah, di samping itu, Bu, ada juga yang
sudah ada yang duduk di kursi Bu ya. Nah dari situ saya udah terbayang Bu, gimana Bu, gimana tidak saya mau pikirkan gitu Bu ya. Udah itu Ya, saya juga Bu, dengar informasi Bu, keadaan di tempat itu, di ya, desa itu bergejolak gitu Bu. Jadi saya berpikir, aduh berarti masyarakat di sana kan lagi hangat-hangat ibaratnya Bu ya, lagi panas karena kejadian iya, itu Bu. Karena mereka di sana banyak menuntut gitu Bu. Gimana keadaan anak ya, kami? ya, Iya Bu, bagaimana keadaan anak kami? Nah itu banyak yang tuntutan dari masyarakat di sana Ibu. Nah itu yang saya pikirkan Bu. Yang masalah yang ya. ibaratnya berat gitu Bu ya. Bagi kita untuk, Berarti, iya Bu, iya. mau tugas di sana. Berarti dari Hah? Iya, berarti dari cerita Ibu itu kan ada gejolak dari masyarakat ya, Bu. Itu suatu Iya. masalah yang harus Ibu selesaikan gitu. Dari cerita Mhm. Ibu, apa kira-kira rencana Ibu yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi hal tersebut, Bu? Kira-kira Iya. apa rencananya gitu? Jadi gini Bu, rencana saya karena ya banyak belum belum kenal kan dengan kita Bu ya. Tapi mereka di antaranya sudah ada juga yang tahu kan. Kenapa? Saya pantau ke sekolah itu waktu PPDB. Jadi saya mantau Ya, kan berapa anak yang mau mendaftar. Jadi dari situ saya juga mendapat informasi gitu Bu. Nah, jadi langkah saya rekrut dulu guru-guru saya dengan komite, dengan pemerintah daerah setempat, Bu. Saya dekati dulu mereka, ya, Bu. Apa permasalahan setelah kejadian kemarin, Bu. Nah, dari situ saya mendapatkan inspirasi bahwa anak-anak yang kemarin gimana saya datangi, saya berkunjung gitu, Bu. Biar masyarakatnya tidak bergejolak, biar masyarakatnya tidak panas gitu, Bu. Dengan kejadian kemarin itu, Bu. iya. Nah, iya, Bu. Saya dengan guru-guru berkunjung ke tempat anak-anak yang kecelakaan yang kemarin. Dan juga saya juga sudah berkunjung kepada kepala sekolah yang kemarin, Bu. Dan alhamdulillah kami juga sudah melihat anak-anak kita dan juga ada bantuan sedikit dari pribadi saya dan juga ada bantuan dari Dinas Oku Timur dan juga ada juga bantuan dari seluruh sekolah di Oku Timur yaitu dari SD, SMP sampai Baik. SMA Bu. Iya. Mereka berkunjung ke sekolah yang kejadian itu Bu, memberikan bantuan kepada anak-anak yang mengalami kecelakaan tadi itu Bu. Nah dari situ Bu. Jadi kita melakukan pendekatan dulu Bu kepada masyarakat, memberikan pengarahan gitu Bu ya, pendekatan kita kepada Iya, iya, iya iya. pemerintahnya, komitenya dan guru-gurunya Bu. Itu Bu. Iya. Jadi dari kejadian itu rencana ibu seperti itu eh, kira-kira sudah dilaksanakan apa belum itu Bu? Udah, Belum ya. Kira-kira kapan mau melaksanakannya? udah Bu. Sudah. Oh sudah ya. Iya, Iya. sebelum kita Sudah sudah sekolah dilaksanakan. sudah saya laksanakan rencana itu Bu untuk Gimana? Terus berkunjung tadi. gimana Bu tanggapan? Iya. Gimana tanggapan Mhm. dari masyarakat setelah tadi kan bergejolak ya Bu, Ya, kemudian Ibu melakukan itu, gimana mhm, dengan tanggapan tanggapan masyarakat setelah, dengan hadirnya Ibu? iya. Saya berpikirnya gini Bu ya, kalau saya datang nanti apakah mereka nerima ya dengan kepala sekolah baru? Karena mereka kan masih panas tadi Bu bergejolak tadi kan. Tapi saya positive thinking Bu. Dengan cara saya yang udah saya lakukan, sudah berkunjung tadi, insya Allah Bu ya, pada hari pertama kita udah datang Bu, disambut dengan hangat, dengan anak-anak murid. Saya datang ke sana jam 6.30, ada juga yang orang tua udah mengantar anak-anaknya untuk yang baru, murid baru MPLS.
Mereka Iya. salah-salah menyambut saya, iya, di pintu gerbang. Iya, ternyata saya datang 6.30 itu mereka sudah pada rame gitu, Bu. Ya orang tuanya, Iya. ya anak-anak muridnya sudah pada rame gitu, Bu. Jadi saya masuk pintu gerbang itu, Bu, mereka pada sujud, bukan gurunya yang menunggu anak. Mereka yang Iya. sudah pada rame, iya. Mungkin karena kita ya ada juga perasaan gimana gitu, Bu, ya. Jadi alhamdulillah, Bu, sampai hari ini hari kedua, alhamdulillah, insya Allah perasaan saya itu hilang mungkin ya, tidak ada gitu, Bu. Iya, Iya. alhamdulillah gitu, Bu. Jadi sudah Boleh, disambut Bu. dengan masyarakat, Ya, ya, Bu. boleh saya tanya, Bu, kira-kira Iya, rencana Ibu ke depannya itu apa dengan kenyamanan Ibu di situ? Kira-kira rencana ke depannya itu Ibu apa gitu? oh Ada nggak iya, rencana ke depannya, Bu? iya. Jadi untuk planning saya ke depan, saya kata ibu saya tadi sebelum masuk sekolah, kita kan masuk hari Senin ya. Saya rapat Ya. dengan guru-guru, dengan TU, dengan operator, ada juga di antaranya wali murid kan. Terus ada juga bukan wali murid, anak murid. Karena kita mau menyambut untuk hari pertama masuk sekolah, anak-anak murid kita pembersihan. Setelah mereka Iya. pembersihan, kita mulai rapat. Nah, baru interan gitu Bu ya. Belum kita Iya. melakukan untuk rapat dengan wali kelas, baru interan guru. Saya bilang dengan guru-guru, apa yang kita sudah lakukan selama ini kita pertahankan. Apa yang mengganjal di hati, kelakuan yang tidak baik kita benahi, kita benarkan. Nah itu Bu. Jadi di situ saya merapatkan tentang administrasi sekolah, ya absen. Karena kita kan mau monep Bu ya, mau monep Iya. dari pengawas mau dinas ya. Jadi saya juga sudah bincangkan dengan guru-guru. Kalau pagi-pagi hari Senin kita ke pertama malu kalau kita datang siang gitu. Jadi alhamdulillah guru-gurunya sudah pada datang semua. Saya lihat mereka juga dengan sangat antusias untuk melaksanakan rencana kita untuk selanjutnya gitu Ibu. Iya, jadi Ibu, berencana akan menertibkan dulu administrasi kelas guru-guru Iya, ya, Bu, ya? Depannya mm, supaya bisa lebih baik lagi seperti itu ya, Bu, ya? Eee, iya. Baik, Bu, masih ada lagi nggak, Bu, yang mau kita perbincangkan? Ibu Hmm, tuh luar biasa sekali, sudah makasih sama. menginspirasi. Sama dengan Dari Ibu Iswi percakapan juga. kita hari ini, Bu, apa Iya, kira-kira yang Ibu dapatkan, Bu? Kita cuma sharing ya ini ya. iya Bu. Alhamdulillah Bu ya. Dari percakapan ini akhirnya apa yang ibaratnya beban ya, saya berbagi gitu Bu. Iya, 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 berbagi betul sekali. cerita Bu. Iya Bu, karena ini pengalaman saya Bu, pengalaman saya menjadi kepala sekolah. Di samping kita Iya, juga harus melaksanakan tugas kita dinas, kita juga harus tetap berjalan pendidikan iya, Bu. kita di guru penggerak ini, Bu. Jadi harus Iya, seimbang berjalan gitu, Bu. Ya, kebutuhan di rumah juga tidak boleh ditinggalkan. iya. Iya, jadi semuanya harus berjalan rapi, Bu. Iya, baik Gitu, Bu. Ibu, semoga Ya, rencana Ibu tadi dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan harapannya ya, Bu, ya. iya, makasih Ibu Iswi. Iya, semoga kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Ibu, Amin. perbincangan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini. Ya, Eh, Nanti saya tunggu apa namanya kalau ada masalah-masalah yang baru saya ingin coaching ya. lagi dengan Ibu Oke, Bu. Eliana Siap. yang super energik ini ya. Terima Oke, kasih Ibu. Ibu. Makasih, Ibu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ibu Iswi kontak Ibu Pak Sabto ya? Belum? Ibu Iswi aja ya? Iya. Iya. Sudah selesai semua, Bu? Iya. Dengan Iya, udah Pak. Iya, sudah, Pak. prosesnya ya. Iya, Pak.